Oke, topik untuk hari ini adalah kadang salah. Yang ini. Ah, kelihatan ya screen-nya. Oke, topik hari ini adalah strategizing your design approach. Kemana sih dari Zaid sebenarnya briefnya untuk ngedesain soal desain proses. Desain proses kan ya kayak kita ada metode design thinking sama desain double diamond ya. Nah, cuma di sini aku pengen kalian lebih one step founder karena kayak aku percaya teman-teman kalau udah keterima di video pasti udah jago lah ya di implementasi desain frameworknya, desain prosesnya gitu. Nah di sini aku lebih pengen kasih tahu kayak untuk real life atau real work implementation dari si desain proses ini kayak gimana. Dengan caranya gimana? Dengan caranya kita atur strategi nih sebelum kita mulai sebuah project design. Oke. Nah, kayak aku mention kayak aku percaya kayak teman-teman udah tahu ya, udah paham, udah mungkin udah pernah nyoba juga, udah pernah ngimplementasiin juga kayak framework kayak design thinking, double diamond, design sprint. Nah, semua ini adalah framework dari desain proses yang ya tujuannya tuh sebenarnya supaya waktu kita ngedesain itu kita lebih memikirkan tentang hal-hal yang fundamental, misalnya kayak kepentingan user, kebutuhan user, supaya solusi yang kita bikin itu lebih solid, lebih apa ya, udah mempertimbangkan segala macam kemungkinan, memastikan kita menyelesaikan masalah yang benar yang kayak gitu kan. Nah, tapi ya kalau misalkan boleh jujur-jujuran nih, di 3 tahun pengalamanku kerja di dunia UX design ini, hampir hampir nggak pernah kayak aku menerapkan kayak satu framework design thinking yang benar-benar lengkap 5 fasenya kayak gitu. Atau kayak benar-benar design sprint yang ideal design sprint yang benar-benar kayak kita di satu ruangan kumpul jadi satu itu kayak itu hampir nggak pernah kayak gitu. Kebanyakan kayak kita bakal ngelakuin banyak adjustment dari sisi pengerjaan proyeknya. Nah, yang ini yang supaya kayak teman-teman nanti nggak kaget ya. Mungkin kalian juga beberapa kali pernah dengar kayak desain proses di dunia kerja itu ntar juga tidak seideal dan tidak seindah teorinya. Karena di sini aku ngelihat ada gap ya, reality gap antara framework atau teori framework dan implementationnya. Terutama kalau misalkan kalian benar-benar memahami si framework ini sebagai prosedur. Karena sebenarnya framework ini dia berlaku nggak sebagai prosedur tapi sebagai guideline kayak gitu. Nah, nanti gapnya apa aja kita coba bahas. Di sesi ini kita bakal belajar dan latihan untuk merencanakan ya, real work design proses sekaligus kita kayak menyesuaikan ya selama berjalannya proyek ini. Karena ini yang lebih sering kejadian di kasus kerjaan. Oke. Nah, apa yang ngebedain antara design framework, teori design framework dengan skenario di kerjaan langsung? Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Mungkin bisa ada yang komen gitu kolom komentar di chat atau ada yang mau open mic boleh. Sebutin satu atau dua hal yang bikin beda antara design framework teoris sama rework scenario. Anyone? Salma deh, Salma. Sebenarnya sih ditunjuk. Ya udah, sama deh. Apa yang bikin beda, Sal? Aku coba jawab ya, Kak. Ya. Mungkin kalau di design framework itu kurang begitu dijelasin tentang apa kayak faktor-faktor eksternal yang mungkin ada gitu. Oke, boleh. Nice answer. Ada satu lagi mungkin? Satu lagi. Yang lain? Ya, di researcher Enzo. Nah, boleh. Apa yang beda dari design framework teori sama rework scenario? Enzo open mic, Zo. Sal, Enzo mana, Sal? Oh, nggak ada. Halo, Kak. Ada, Kak. Oh, ada. Oke. Ada, Kak. Halo. Oke, gimana? Apa, Zo? Yang beda, Zo? Wah. Ini saya mereka aja tuh gimana, Kak? Ya, nggak apa-apa. Terka-terka aja. Oke. Ya, mungkin bedanya di ini kali ya kan
kalau desain kan kalau teori itu ya by the book ya, kalau real work itu kan sesuatu yang susah buat ditebak ya, karena manusia itu sangat sangat beragam dan tidak bisa prediksi lah. Jadi behavior manusia menjadi sulit ya kalau di real work skenario, mungkin kayak gitu kali ya Kak. Oke, keren. Jawabannya keren. Ini researcher banget jawabannya, gila. Unpredictability of human things, baik. Oke. Ya. Kebetulan banget jawaban teman-teman nih korek ya. Ngecakup segala sana. Yang bikin beda adalah antara desain framework dan desain teoris adalah kalau di desain framework itu kayak ngomongin general guideline doang. Semuanya ideal gitu kan. Sedangkan kalau di luar scenarios itu ada banyak nih kejadian-kejadian yang ya tadi yang unpredictable, manusia kayak stakeholder, other team gitu kan, yang dia punya ekspektasi yang beda-beda, dan sama kayak tadi juga ada faktor-faktor eksternal, benar kayak kata Salma nih, ada deadline-nya, ada mungkin kayak desain yang kita bikin, proyek yang kita bikin bakal pengaruh ke tim lain, kita bakal butuh bantuan dari role lain gitu kan, ada stakeholder juga yang perlu diyakinin, dan ya proyeknya juga bakal perlu di launch. Jadi ini semua bikin antara design framework dan real work scenario ini berbeda. Oke, nah semuanya ini bikin kalau misalkan kita bandingin ya, proyek yang sama pun yang secara konteks bisa sama, bisa mirip banget kelihatannya secara UI, tapi secara proses, secara output itu bisa unik. Nah, uniknya kayak gimana? Contoh nih. Ini contoh proyek yang Zaid kerjain dulu, persis banget. Proyek yang Zaid kerjain dulu di tahun 2002, dia bikin konten kategori navigation. Sama yang aku bikin di tahun 2023, sekarang yang aku lagi kerjain, ini sama juga scope-nya ya di konten kategori navigation. Tapi ya output-nya aja ini misalkan bisa kalian lihat ini beda. Output dari Zaid ya, Zaid yang Zaid design itu dia bikin navigation-nya, konten kategorinya itu di bawah sini. Sedangkan yang aku bikin itu posisinya ada di atas dan bentuknya juga agak beda kalau kalian lihat. Nah, ini kenapa bisa berbeda? Ya ini karena faktor-faktor yang tadi, yang di sini ya, ini semuanya beda. Deadline-nya beda, tim yang mau terkait beda, stakeholder-nya yang minta beda, bisnisnya beda, tujuan user-nya beda, ya semuanya itu bikin project yang secara sifat ini mirip banget, tapi output-nya, apalagi prosesnya, itu bisa beda banget. Nah, apalagi kalau misalkan prosesnya beda, kalau misalkan project-nya berbeda, kayak gitu kan. Nah, ini semua tadi nih, motivasinya, prosesnya, resource-nya itu bisa berbeda. Karena tadi faktor-faktor yang di awal, yang harus kita pertimbangkan di awal project itu juga berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih kita bikin strategi supaya project kita ini bisa bikin strategi berdasarkan proyek kita dan konteks masing-masing proyek ini. Yang kalau misalkan kita terapin dengan satu design framework, nggak bakal works. Kayak gitu kan. Nah, caranya adalah dengan satu, bertanya, dua, mempertimbangkan, ketiga, baru merencanakan. Jadi kita nggak bisa kayak langsung merencanakan, oh kita lihat proyeknya, terus kita langsung merencanakan. Nggak bisa. Kita harus nanya dulu, kita pertimbangkan dulu semua aspek tadi, baru kita bisa mulai merencanakan. Nah, apa yang ditanya, apa yang dipertimbangkan, dan apa yang direncanakan, itu yang akan kita bahas. Step one ini understanding project context. Project context ada apa aja, ada banyak. Nah, ini secara general ya, kalau misalkan kita lihat ada background, objektif itu ngebentuk direction dari project kita. Motivasi dari project ini dibuat dan tujuan dari project ini dibuat ngebentuk arah dari project kita. Berdasarkan project context itu aku bilang ya, secara kategoris in general itu ada dua jenis project. Ada tactical project, ada strategical project. Bedanya apa? Kalau teman-teman belum pernah dengar soal ini bahasa ini bakal beberapa kali keluar ntar kalau kalian kerja di video nanti pun juga. Tactical project ini yang berarti project yang kita sudah confident sama problemnya dan kita juga udah tahu solusinya. Nah, di sini action yang kita butuhin adalah quick action. Nah, ini yang mungkin biasa disebut dengan low hanging fruit ya. Low hanging fruit kan kayak gitu kan. Masalahnya udah jelas, solusinya udah jelas, ya udah kita langsung bikin aja. Atau ada contoh lain itu misalkan ada project dari langit nih. Project yang istilahnya kayak eksistensinya nggak bisa di-challenge lagi. Ini biasanya misalkan kayak project dari request dari stakeholder atau dari upper management kayak gitu. Ya.
Nah, ini contoh project kemarin aku kerjain. Ini ada treasure hunt barengan sama World Cup 2023. Nah, sedikit konteks, proyeknya ini adalah kayak konsepnya adalah kayak kita bikin event berburu harta karun, berburu kupon diskon World Cup ya, kayak lihat yang di sebelah kanan, kita tebar di seluruh konten di video, kayak gitu. Nah, bentuk outputnya udah jelas, kayak kita bikin event harta karun. Habis itu kayak bahkan untuk dari solusinya itu juga udah cukup jelas, kayak kita bakal utilize banner di sini, kita bakal pakai structure yang ini, kayak gitu kan. Nah, kita tinggal bikinin kontennya, structure-nya sama flow-nya. Background-nya juga udah nggak bisa dicari karena kita pengen naikin awareness dari si World Cup, kayak gitu. Sekaligus kita naikin penjualan dari si World Cup itu. Nah, ini tipe masalah yang taktikal nih, tipe masalah yang kayak oh yaudah, ini masalahnya jelas, solusinya jelas, bisa langsung digas, kayak gitu. Tactical problem, tactical project. Nah, yang jenis kedua, ini ada yang namanya strategical project. Strategical project ini project yang kita belum confident sama masalahnya, dan belum tahu juga solusinya kayak gimana. Dan di sini kayak actionnya kita harus benar-benar hati-hati nih sama si projectnya. Nah, ini project yang biasa disebut kayak ya big project, ultimate project, atau high stake project, ya apapun projectnya. Sama kayak kalau kita ngeluncurin roket ya, benar-benar harus hati-hati karena jangka panjang dan impact-nya besar. Contoh ini di navigation revamp. Nah, di navigation revamp ini walaupun kalau misalkan kalian lihat secara UI di depan dia cuma kecil ya, cuma widget depan ini doang nih, 4 biji nih, home, sport, series, movies, dan ada satu lagi yang bisa di scroll. Dan ada kategorisnya yang gini. Nah, tapi proyek ini dia high stake project dalam artian dia munculnya di homepage, dia bakal ngefek ke user base yang besar, dan secara impression ke user karena dia di homepage ini kayak jadi salah satu widget yang bakal sering dipakai sama orang dengan ekspektasi yang user bisa browse banyak konten di sini kayak gitu. Jadi secara motivationnya besar, user base-nya besar, risk-nya besar, dan dari sisi goals-nya yang mau di-aim juga besar. Nah, ini yang menjadikan navigation revamp di tahun yang 2023 ini jadi strategical project karena kita benar-benar harus hati-hati sama si project ini kayak gitu. Setiap decision yang kita ambil itu harus cukup kuat secara reasoning kayak gitu. Oke. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita tahu project mana yang tipenya apa? Nah, sebenarnya kalau ini sudah cukup kegambar dari penjelasanku tadi, tapi kalau misalkan kurang jelas, ya yang pertama kita perlu tanya-tanya dulu nih. Ya, kita tanya-tanya dulu kayak misalkan dapat brief project, kita tanya dulu kayak siapa yang kenapa kita butuh bangun solusi ini gitu kan. Terus siapa usernya, segmennya apa aja, seberapa besar segmentasi ini gitu. Tujuan bisnisnya apa? Apa yang bisa user dapetin dari solusi ini kayak gitu. Terus gimana timelinenya, real targetnya, apakah longgar, apakah mepet, limitation ada nggak? Kayak dari sisi tech, ada yang bisa kita lakukan, ada yang nggak bisa kita lakukan. Ini biasanya nanti secara teknis bakal banyak nih, dan ini perlu didiskus juga di awal bagusnya. Terus kayak untuk project sebelumnya ada nggak yang pernah dilakuin? Ada data riset sebelumnya nggak? Ada supporting data nggak? Misalnya kayak mungkin ada data dari Matrix, ada data dari research yang bisa memperkuat hipotesis atau problem statement dari si project itu. Nah, baru dari sini kita set vision sama si PM. Kira-kira kita mau gimana mau nge-tackle si project ini? Apakah kita jadikan dia tactical project? Berarti kayak ya kita bisa gas cepat aja. Pelan, kayak gitu. Kalian bisa set meeting ya misalkan 30 sampai 60 menit gitu untuk discuss sama PM-nya, sama design lead kalian. Atau nanti kalau misalkan di tim masing-masing ada seniornya ya, ada pairing seniornya, nah bisa discuss bareng mereka, kira-kira gimana bagusnya nge-tackle project ini. Kayak gitu. Pastiin kalian udah dapat nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Kenapa ini krusial? Karena ini bakal mempengaruhi gimana kalian nanti harus nge-tackle si project-nya. Nah, gimana kalian bakal ngejalanin desain proses kalian. Kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sekarang, ya kalian catat itu yang ini pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal nanti dijawab nanti atau sepanjang perjalanannya kalian. Gitu.
Nah, sama juga bisa minta suggestion kira-kira tim mana ini yang bakal ke-impact. Kita bakal butuh bantuan dari tim mana, proyek ini bakal pengaruh ke produk mana, ke halaman mana, ke tim mana. Oke. Nah, ini contoh story ya tadi di Racer Hunt ya. Dia background-nya untuk Super World Cup. Ya, kita mau Super World Cup supaya World Cup lebih dapat euforianya nih, supaya lebih banyak usernya kayak gitu kan, supaya lebih banyak yang nonton World Cup. Goalnya adalah kita bikin awareness gitu kan. Nah, cuma request-nya ini sudah absolute karena datang dari atas dari manajemen, sudah ada perintahnya jelas, timeline-nya mepet banget cuma sekitar 7 hari. Nah, ini yang menjadikan si Tracer Hunt ini tactical project. Impact teams-nya pun juga udah jelas nih, kayak kita semua dari briefing langsung di awal, ada tim kreatif, tim gamification, sama tim core ya. Tim core ini yang ngurus space. Mereka semua sudah di-inform semua. Kalau bakal ada Tracer Hunt ini masuk. Ya, kayak gitu. Nah, ini contoh lain misalkan kayak di WordPress komponen, jadi kayak ada salah satu project yang lagi gue kerjain juga. Ini project kayak background-nya kita pengen ngurangin redundansi komponen yang lagi dibikin di WordPage. Nah, goals-nya adalah kita pengen bikin scalable dan reusable komponen. Nah, timeline-nya ini lebih fleksibel karena kayak WordPage salah satu page yang besar ya, salah satu page yang paling banyak di-visit. Dan ya kita juga harus hati-hati sama ini. Tim yang di-include juga banyak dan agak variatif. Ada dari tech, dari core, dari browse, sama dari design ops juga include karena dia pegang design system. Kayak gitu. Ini yang ngejadiin si WordPress komponen dari strategical project. Oke, nah kalau misalkan kalian udah dapat bayangan tadi ya, konteks di awal udah jelas, pertanyaan-pertanyaan udah terjawab, yang nggak terjawab ya udah dicatat. Next step-nya kita adalah planning approach-nya. Planning approach-nya adalah ini ranah yang kalian sudah sering tahu nih. Kayak kalian mungkin kalau ngerjain project sekarang kan patokannya mungkin ya asumsi kalian ngikutin urutan dari design thinking gitu kan. Nah, di sini aku pengen kalian lebih kritis lagi. Kalian coba berdasarkan tadi konteks yang kalian kumpulin di awal dan jenis project kalian. Kalian udah tahu timeline-nya, kalian udah tahu masalahnya apa aja. Kalian coba list down metode apa aja yang kalian butuhin. Ya. Ini baru dicatat aja metode apa aja yang paling kalian butuh lakuin untuk nge-tackle si project ini. Untuk clear up pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Next, misalkan kalian pilih competitive analysis, kalian coba articulate kenapa kalian mencoba jelasin kenapa kalian butuh ngelakuin si metode ini. Dan outputnya apa yang kalian perlu lakuin, dan dampak kalau nggak kalian lakuin metode ini apa. Misalkan kalian butuh competitive analysis, kalau misalkan lihat, ternyata masalah kayak gini udah sering dihadapin sama kompetitor, kita pengen nyari tahu gimana kompetitor nge-handle-nya. Outputnya ya misalkan kalian pengen analisa opportunity yang bisa kalian ambil. Dan ya, kalian bisa juga list down kalian mau risetnya mau kemana aja. Misalnya kan ke Netflix, Hotstar, WeTV kayak gitu. Nantinya dijelasin tujuan dan alasan kenapa tiap metode ini dilakukan. Nah, baru terakhir kalian coba estimate berapa lama sih kira-kira yang bisa kalian tentuin yang kalian butuhin untuk ngelakuin satu step ini atau satu metode ini. Nah, sedikit notes di sini ya, kalian bisa kasih buffer atau didoublein aja paling simple dari first estimation kalian. Kalau misalkan kalian bilang kayaknya buat untuk competitor analysis 3 hari cukup, coba doublein aja. Jadi misalkan 5 hari. Ini kenapa penting ya? Ini karena kita di kerjaan ya, kita kerjanya nggak sendiri. Akhirnya kita perlu kasih kejelasan berapa lama kita ngerjain sesuatu supaya ya role-role lain, tim-tim lain itu bisa menyesuaikan ekspektasi mereka dan pace kerja mereka sama kecepatan kita. Nah, ini sedikit tips ya. Kalian bisa pakai ini dibuat di kerjaan kalian nanti, atau kalian bisa adjust berdasarkan kalau kalian udah punya guideline sendiri, itu juga udah lebih bagus. Tapi ini contoh misalkan competitive analysis itu mungkin kayak sekitar 3-5, tergantung seberapa besar scope-nya. Co-creation atau workshop dari persiapan sampai selesai itu bisa 5-7 hari, bikin user flow, journey mapping, sama information structuring 1-2 hari. Ya, and so on. Kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi
Aku saranin banget buat kalian untuk kira-kira punya patokan. Karena tiap orang mungkin biasanya pace-nya beda-beda. Misalkan kayak aku information structuring mungkin bisa 1 hari. Zaid yang mungkin dia lebih pengen hati-hati, dia bisa 2 hari ya. Kalian bisa punya guideline kayak gitu supaya di tiap project nanti yang kalian terima, kalian bisa punya contekan berapa kira-kira waktu yang kalian butuhin untuk ngelakuin sesuatu kayak gitu. Next, ini kalau misalkan udah dapat metodenya apa aja, udah strong juga reasonnya, kalian bisa mappingin dalam bentuk timeline nih. Timeline ini yang nanti bakal kita monitor bareng selama pengerjaan proyeknya. Nah, perlu dicatat ada beberapa misalkan activity yang bisa berjalan paralel nih. Misalkan kayak kalian mau nge-UT dan kalian harus bikin prototype, kayak gitu kan. Ini bisa dikerjain secara paralel, ya kalian bisa bikin prototype bareng sama nungguin partisipan ngisi survei. Nah, kalau misalkan proyeknya secara plan kalian udah jelas, tahap selanjutnya adalah nge-loop stakeholder yang bakal involved di proyek kalian dan dapetin support yang kalian butuhin. Nah, kalau misalkan kalian udah dapat kelihatan ya tadi ya, proyek-proyeknya jalannya kayak gimana, timeline-nya gimana, di sini seharusnya kalian udah bisa dapat lebih gambaran lebih jelas nih, siapa aja kira-kira stakeholder yang perlu kalian involve, kayak gitu kan. Sama kayak di meeting di awal tadi, kalian bisa discuss dulu sama tim internal, baru juga dapat gambaran kira-kira kita harus ajak siapa aja. Nah, contoh kayak misalkan kalian bikin co-creation ini kira-kira bakal efek ke tim yang aja, ke core, ke product, ke design lead, design hub, developer, kreatif, tim super mungkin, tim core. Nah, kalau misalkan semua ini relate ya, involve bakal ke impact sama project kalian bisa gabungin mereka dari satu atau bikin alignment di mana kayak kalian inform kalau misalkan ada project ini lagi ongoing dan arahannya ke sini, kalian bakal di looping sama si project ini kayak gitu. Nah, ini yang terjadi juga di proyek si Watchpad komponen, karena Watchpad ini yang numpang banyak. Jadi aku juga involve beberapa orang ya dari tim-tim lain. Sama ada beberapa kondisi juga nih yang membutuhkan kalian untuk minta support atau butuh support. Misalkan kalian mau nge-plan for UT, ya, designer bisa sih ngelakuin sendiri, but ideally kalian bisa better kalau kalian bisa minta support dari tim researcher. Bisa ngerencanain research-nya, bisa ngeproses datanya, bisa nge-hire recruitment-nya, itu perlu bantuan dari mereka. Sama kayak misalkan kalian mau nyari data, itu bisa minta support ke data scientist atau lewat PM. Kalau butuh illustration bisa ke Illustrator, butuh copy bisa ke UX writer, mau confirm visibility harus tanya ke developer, mau bikin komponen baru itu harus minta ke design ops, kayak gitu. Ya, ini yang agak beda. Misalkan kalau kalian di framework ya kalian kita ngerjain belajar sendiri. Dari sini kita harus nyoba untuk including orang-orang lain yang sebenarnya bisa ngebantu jalannya proyek kita. Nah, kalau misalkan udah dapat tadi ya, udah dapat prosesnya, terus udah dapat stakeholder-nya, kalian bikin nih checkpoint-nya. Kapan mau review ke lead, kapan mau review ke semua stakeholder, kapan mau review ke head of design. Nah, kalian bisa bikin tuh checkpoint di tiap di timeline yang kalian udah bikin sebelumnya. Nah, selama berjalannya proyek ini juga, pas ngejalanin, kalian juga bisa nge-adjust nih dan nge-evaluate di tiap checkpoint. Misalkan ada keputusan yang ternyata kayaknya waktunya nggak cukup, kita harus skip UT untuk sekarang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kita skip aja UT untuk sekarang, kita lanjut langsung ke handover sama development. Kalau ya itu kalau reasonnya jelas itu nggak apa-apa. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah ada yang namanya UX debt nih. Misalkan kita nge-skip tahapan tertentu yang kritikal gitu kan. Kayak misalkan nggak ngevalidasi asumsi atau hipotesis, atau nggak ngetes nih final design, itu bisa jadi UX debt. Karena bisa jadi misalkan interaksi yang kita bikin ternyata nggak usable buat user, atau informasi yang kita provide nggak helpful buat user. Nah, ini kita perlu notes nih di project yang kita jalani. Kalau misalkan kita ada utang nih di project ini, kemarin kita nggak riset
di proyek ini kemarin kita nggak testing, kayak gitu. Jadi seandainya di masa mendatang nih, amit-amit, ada kejadian beneran, kalian bisa tahu, oh ini mungkin karena kemarin belum di testing. Oh ini kemarin nggak di testing nih, jadi kayaknya bagian sini user masih bingung kayak gitu. Kemarin nggak sempat divalidasi, kayak gitu. Ini perlu dicatat. Supaya waktu handover juga orang yang di handover nggak kaget. Tahap terakhir ini ada setting project success. Setting project success ini aku ngomong secara general aja, nggak spesifik banget gimana cara bikinnya. Nanti kalian bisa cari bahan bacaan yang lebih lengkap soal ini. Tapi basic format dari success matrix itu adalah satu, relevant matrixnya apa, dua, di scoping ya, scope-nya mau di mana data ini diukur, baru datanya di normalize. Agak bikin pusing, tapi kita coba lihat. Nah, ini contoh misalkan ya, kalian pilih aja nih 1 sampai 2 matrix di sini ya, atau kalian bisa cari tambahan lagi yang kira-kira cocok untuk menggambarkan tujuan akhir dari proyek kalian. Misalkan proyek kalian adalah untuk ningkatin jumlah subscription, ya berarti masuknya ke adoption. Kalau misalkan proyeknya tadi tentang treasure hunt, orang yang berburu kupon, ya misalkan kalian bisa, oh ternyata claim rate. Atau misalkan proyeknya tentang bikin form pendaftaran, nah berarti success rate kayak gitu. Ya bisa pilih aja, dan ini aku pilih yang general, yang kalian bisa pilih. Nah habis itu ditentuin scope-nya apa? Adoption, ini adoption dari apa? Adoption, dari subscriber user. Success rate dari apa? Oh, dari checkout flow. Claim rate ini dari mana? Dari campaign coupon. Kayak gitu. Nah, terakhir, ini untuk yang provide scope-nya. Terakhir itu baru yang data normalizer. Data normalizer ini bisa kita bagi per user, per waktu ya, bisa month, day, atau week, sama dibagi per session. Nah, kenapa perlu kayak gini? Misalkan datanya cuma adoption of subscriber user. Kita bisa aja kayak bilang, user subscriber kita ada 1 miliar gitu kan. 1 miliar, tapi ini sebenarnya data dari 10 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi kan itu nggak nge-reflect perubahan yang baru terjadi 1 bulan ini kayak gitu. Nah, makanya di sini ya kita perlu normalizer itu. Contoh kayak adoption, ya kita bisa hitungnya per month. Adoption of subscriber user per month, success rate bisa per session, claim rate misalkan bisa per user per hari kayak gitu. Kalau misalkan user bisa claim kuponnya lebih dari 1 hari. Kayak gitu. Nah, terakhir nih, kalian bisa coba discuss dan align metrik kalian ya. Ini bareng PM, data, sama developer ya. Bisa confirm validitas dari pengukuran datanya dan kemungkinan possibility ya untuk dari si datanya ini diukur. Beberapa project itu juga sebenarnya berhubungan dengan KPI tim desain atau KPI tim produk business KPI yang ini bisa kalian reflect. Jadi biasanya juga matrix dari proyek kalian itu biasanya nggak jauh-jauh dari main KPI kita, kayak gitu. Nah, kalau dari aku segitu untuk yang sesi materinya ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke exercise?